baca sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita awali dengan doa. Tuhan, terima kasih Kau berikan kami kesempatan kembali untuk melihat isi hati-Mu, karena kami sangat merindukan isi hati Tuhan boleh mengisi pikiran dan jiwa kami. Dan saat ini Tuhan, saat yang indah yang Kau berikan kepada kami untuk melihat apa yang Tuhan ingin berikan kepada kami. Kami sadar Tuhan betapa kami hamba yang seringkali lalai akan tugas tanggung jawab kami. Kami tidak seperti yang Tuhan harapkan, setia dan taat. Namun di atas semua, apapun yang kami sudah lakukan Tuhan, kasih-Mu terus membuka kesempatan agar kami terus mau dibenahi, dibaharui, dan dituntun dan mengenal kasih Tuhan yang kekal. Berkati hamba-Mu Tuhan. Kami baca renungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat Philadelphia, never give up. Betul tadi ya, level up dulu tadi. Wah, ini slogan yang gampang kelihatan, tapi sebenarnya susah-susah gampang dipraktekkan gitu ya. Gitu. Tahun baru, selamat tahun baru, masih bisa diberikan kesempatan bagi kita untuk mengawali tahun ini. Entah kita nanti mengakhiri perjuangan kita di Januari, Februari, Maret, April, kita nggak tahu ya. Gitu. Karena itu misteri dari Tuhan. Tapi satu hal, Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Amen. Sampai di mana Tuhan tuntun kita. Kadang-kadang kita berpikir ya masih panjang, mungkin sampai 80, harapan kita sih seperti itu. Tapi semua itu hanya sebuah keinginan kita. Tapi sesungguhnya Tuhanlah penentu. Itulah sebabnya kita percaya yang disebut dengan kedaulatan Allah. Kalau sudah kedaulatan Allah, tidak ada bahasa apapun yang bisa kita terjemahkan untuk memahaminya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertama-tama terima kasih Pak Gembala, Ibu Gembala, majelis memberi ruang saya hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Meski sudah lama kenal ya, karena sehingga saya sudah pernah ke sini juga 2 kali, tapi mendampingi. Hari ini tanpa didampingi, jadi hanya didampingi oleh anak saya. Tadi malam kami udah harus sama-sama dengan istri, jadi kita udah siap-siap. Tapi mertua saya di Sukabumi sakit, masuk rumah sakit, sehingga diputuskan istri saya ke Sukabumi. Ya, jadi tadi pagi kita udah cari travel sehingga dalam perjalanan untuk melihat orang tua. Jadi istri saya dari Sukabumi dan ketemunya memang di Sukabumi ya. Jadi akhirnya kita migrasi ke Jakarta, mencari kata bahasa orang apa ya? Orang biasa mencari sesuap nasi gitu ya, tapi terlalu itu bahasa yang dibuat-buat. Pokoknya hidup berjuanglah di kota Jakarta gitu ya. Entah nanti sampai kapan kita di kota Jakarta ini, ya itu urusan lain lah. Cuma saya kadang-kadang kalau saya mau pulang kampung, kampungnya sudah nggak ada. Jadi ya udah berserah sama Tuhan aja nanti sampai di mana Tuhan bawa kita. Nah, hari ini saya mengajak jemaat Tuhan memikirkan sebuah pergumulan hidup yang dialami oleh orang yang dikasihi Tuhan. Namanya Daud. Ya, mari kita baca Mazmur pasal yang ke-13. Kita baca ayat ini secara bergantian sampai selesai di ayat 6. Saya membacakan ayat 1, nanti jemaat sekalian membaca 2 dan kita bergantian sampai selesai ayat ini ya. Oke, mari kita mulai. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atas aku?
supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Jemaat dikasih Tuhan, salah satu kepuasan negatif, ini kepuasan negatif ya, yang harusnya tidak ada pada kita, tapi seringkali tanpa kita undang bisa datang. Kalau seandainya saya dengan Pak John gitu ya, kita baik-baik saja. Tapi manakala suatu saat kita tidak baik-baik dan saya sangat ada semacam masalah lah gitu. Karena saya sudah nggak senang dengan Pak John. Dan kalau Pak John umpamanya mengalami sebuah keadaan yang tidak seperti kita harapkan, umpamanya kita berbisnis dan bisnis Pak John bangkrut dan saya tetap stabil, maka ini yang saya bilang tadi, kepuasan negatif. Kadang-kadang saya akan berkata, rasain lu Pak John gitu ya. Apa juga gua kata gitu ya gitu. Wah, itu rasanya sesuatu yang membuat ini negatif ya. Gitu. Tapi meskipun negatif, tergemari oleh banyak pihak. Kalau ada lawan-lawannya yang akhirnya jatuh dan bangkrut. Tapi dua sisi, mungkin kita pun akan mengalami hal yang sama atau sebaliknya, seperti itu. Nah, ketika kita membaca kitab Mazmur ini, saya setuju dengan seorang profesor perjanjian baru pernah berkata seperti ini. Bahwa kita memiliki Alkitab 66 kitab. 65 sebenarnya berbicara tentang Allah berbicara kepada manusia. Tetapi ada satu kitab di mana sebenarnya kitab ini mengungkapkan seluruh isi hati manusia kepada Allah. Mazmur adalah merupakan ungkapan perasaan dari manusia kepada Allah. Itu menurut penelitian dia dan saya setuju gitu ya. Dia penulis buku Our Daily Bread gitu ya. Maklum kita orang Inggris jadi agak ada kaku sedikit-sedikit gitu ya. Nah, dia menuliskan kalimat itu bahwa Mazmur adalah merupakan tulisan di mana ungkapan manusia yang paling dalam sekalipun, dari yang namanya gembira, sukacita, menangis, duka cita, ditinggalkan, dihianati, semua bagian-bagian yang sudah dialami oleh manusia, bahkan yang akan dialami manusia, bahkan yang belum pernah terungkapkan tapi sudah ada dalam jiwa manusia, semua terekam dalam kitab Mazmur. Makanya ada doa malam, ada doa pagi, ada tangisan dan segala macam di sini ada, dituliskan semuanya. Walaupun saya yakin semua yang kita alami, kita pernah mengalami namanya khawatir, mengalami duka, mengalami sedih, mengalami dihianati, ditinggalkan, dan banyak hal yang kita alami dan kita berkata, saya terlalu sakit. Tapi belum apa-apa dibandingkan dengan apa yang sudah dituliskan oleh kitab Mazmur ini. Dan karena itulah sebenarnya ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun, ketika kita membaca kitab ini, seolah-olah kita terwakili gitu ya. Wah, gua banget nih, saya nih gitu ya, pengalaman saya nih gitu. Karena memang ada, walaupun tidak kita bisa ungkapkan dengan lugas dengan bahasa-bahasa kita. Pada saat kita membaca kitab Mazmur pasal 13, ditulis oleh seorang Daud yang dikasihi Tuhan. Ketika dia menghadapi musuh, beberapa penafsir berkata, dia sedang menghadapi musuh yang disebut juga mertuanya sendiri, Saul. Jadi Saul ini bisa mertua, bisa musuh yang paling kejam, bisa musuh di dalam dalam selimut, segala macam bisa dialamatkan kepada Saul ini. Tapi memang mertuanya, karena dia akhirnya menikah dengan anak daripada Saul. Jadi komplit lah sebenarnya tentang Saul ini. Nah, inilah tulisan daripada Daud. Tapi menariknya kalau kita nanti lihat dari ayat 1 sampai 3, tekanan yang dialami oleh Daud itu terlihat dengan 3 bagian. Yang pertama adalah
Dia mengalami yang namanya tekanan secara rohani. Kenapa saya berkata seperti itu? Karena di sini dikatakan Tuhan, kenapa jauh dariku? Gitu ya. Ini persoalan yang sedikit bisa terjadi, tapi kita nggak mau jujur sebenarnya. Banyak orang datang ke gereja sebenarnya bukan karena dia dekat dengan Tuhan, tapi justru berpura-pura. Gitu. Tapi Daud di sini memberikan sebuah kalimat untuk kita pahami bersama-sama ayat yang kedua. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Krisis yang pertama dialami oleh Daud adalah krisis rohani. Kalau ini terjadi pada siapapun sebenarnya, manusia sekarang sangat pandai, lebih pandai daripada Daud, karena kita bisa berkamuflase. Gitu. Saya sebagai hamba Tuhan, boleh aja saya berkhotbah hari ini, seolah-olah saya lebih rohani dari Bapak Ibu. Padahal saya jauh daripada apa yang Bapak lihat hari ini, saat ini. Kekristenan saat ini seperti itu. Saya setuju dengan sebuah kalimat daripada seorang hamba Tuhan berkata, di zaman di abad 21, sekarang kita disuguhi dengan sebuah kalimat, terjadi kebangunan rohani di mana-mana. Gereja bangkit. Tapi setidaknya itu menjadi warning bagi kita. Karena ternyata terjadi kesesatan besar-besaran di zaman sekarang. Kesesatan itu bukan berarti kita mengikuti ajaran sesat. Enggak. Justru kesesatan sekarang itu bukan terjadi kita menjadi saksi Yehova. Mungkin kita menjadi hal-hal yang mungkin aneh dari kekristenan kita hari ini. Tapi yang bahaya adalah kita menipu diri kita sendiri, kita merasa benar padahal kita tidak berpijak pada kebenaran itu sendiri. Tapi Daud berkata, berapa lama lagi? Krisis yang pertama adalah krisis secara spiritual, rohani. Itu bisa satu sisi, tapi sisi yang lain adalah kita merasa Tuhan jauh dari kita. Sebenarnya kalau kita lihat, bukan berarti Tuhan meninggalkan Daud ya. Tapi perasaannya sebenarnya Tuhan jauh dari Daud. Tuhan jauh, merasa jauh dari Daud seperti itu. Itu krisis yang pertama. Nah, ini sebenarnya perlu kita lihat lagi karena ini memang merupakan realitas yang hari ini bisa terjadi. Karena menjadi berpura-pura itu menjadi tanpa diajari, kita bisa menerapkannya semua gitu ya. Suami istri bisa menjadi pura-pura mesra, tapi sebenarnya tidak mesra-mesra juga gitu ya. Gitu. Anak-anak baik-baik, tapi sebenarnya tidak baik-baik saja gitu ya. Dan kita bisa berpura-pura dengan segala macam. Tapi ketahuilah, tidak ada yang kita tutupi yang tidak diketahui Tuhan. Kita bisa tutupi tidak diketahui Pak John, pasti gitu ya. Karena gak semua bisa diketahui Pak John persoalan kita. Tapi ingatlah, Tuhan pasti tahu. Nah, karena itulah dengan jujur Daud berkata, berapa lama lagi? Yang pertama, krisis yang pertama. Yang kedua adalah krisis secara psikologis. Dia merasa dirinya tidak berharga. Dia konflik dengan dirinya. Konflik dengan dirinya yang bisa membuat dia sakit secara fisik. Jadi kalau kita seringkali ya, wah kita sakit itu kadang-kadang dikatakan, wah Bapak kepikiran gitu ya. Padahal sebenarnya kita nggak mikir. Bisa saja nggak mikir, tapi bisa saja udah nggak mau mikir gitu ya. Akhirnya kita sakit gitu. Nah, yang ketiga dialami oleh Daud adalah dia mengalami yang namanya tekanan secara sosial. Karena di pandangan orang, di pandangan musuhnya, Daud ini nggak ada nilainya. Kita kan seringkali ingin mendapatkan nilai diri. Kalau musuh menghina kita atau orang tidak menghargai kita, oh itu persoalan yang serius. Itu membuat kita bisa lupa diri. Itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak tanpa sadar melakukan apapun. Buktinya sebagai umumnya di sini ya, suami istri walaupun ada anak-anak yang mungkin belum menikah juga, di rumah tangga kita bisa praktekkan itu. Manakala ada suami istri
tidak merasa dihargai. Ini beda, bisa beda cerita nih gitu ya. Beda cerita kalau yang terjadi seperti ini. Gitu. Terjadi konflik dalam rumah tangga, KRDT dan seterusnya yang terjadi hari ini, merasa tidak dihargai. Saya mungkin baru 1 minggu yang lalu peristiwa ini terjadi di daerah Bekasi atau Karawang ya gitu. Seorang istri membunuh suami gitu dengan bersekongkol dengan adik ipar. Dan pura-pura seolah-olah suaminya itu dibegal gitu ya, seperti itulah. Tapi akhirnya terkuak masalahnya. Ternyata aktornya adalah istrinya. Ini realita yang terjadi hari ini. Dan tekanan-tekanan seperti itulah yang bisa menimbulkan konflik sosial yang bisa terjadi. Tapi kita belajar daripada apa yang dialami oleh Daud. Realitas yang terjadi saat ini memang tidak mudah kita hadapi. Tapi mari kita lihat nanti apa yang terjadi kepada Daud untuk melewati konflik-konflik yang terjadi ini. Kita bisa saja saat ini mengalami krisis rohani. Kita sebenarnya tidak sedang baik-baik dengan Tuhan. Kita tetap merasa tertuduh, kita merasa tetap tidak nyaman dengan Tuhan. Kita mencoba dengan berbagai upaya kita. Kita hanya takut kalau saya dibilang tidak rohani lagi. Saya hanya takut kalau saya dibilang orang rohani, orang Kristen tapi tidak ke gereja. Saya takut yang selama ini saya berdoa kepada Tuhan, kalau tiba-tiba kenapa lu gak berdoa? Kita takut terhadap orang-orang di sekitar kita, tapi kita gak memiliki rasa takut kepada Tuhan. Karena itulah kita mau melihat apa yang terjadi dengan Daud melewati krisis dan konflik ini. Ini bisa membahayakan bagi Daud sendiri. Karena kalau dia sudah berkata, Tuhan berapa lama lagi Tuhan meninggalkan aku. Itu sudah tanda bahaya yang sangat serius. Kalau kita sudah mengalami yang namanya tekanan psikologis, itu sudah serius. Kalau kita sudah merasa tidak nyaman dengan lingkungan sosial kita, itu sudah tanda-tanda serius. Padahal kita harus merasa nyaman bersama dengan Tuhan. Satu kalimat dari Martin Luther yang saya selalu ingat. Kita aman bukan karena kita memegang Tuhan kuat-kuat. Tapi kita aman karena Tuhan memegang tangan kita kuat-kuat. Ini Martin Luther yang menulis kalimat ini. Meski saya berusaha untuk memegang Tuhan kuat-kuat, tapi kita gak pernah aman. Karena kita tidak memiliki kekuatan untuk terus bergantung kepada Tuhan. Tapi kita aman karena Tuhan memegang tangan kita erat-erat sampai kita gak lepas. Karena itulah dalam Mazmur 13 ini kita melihat kalimat yang keempat. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiranku pada saat yang ayat yang kelima, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia dan seterusnya. Ayat 6 sebagai kalimat kuncinya, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Ini sebenarnya kalimat kuncinya. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan Hesed Adonai, bukan Keset ya. Antara H dengan K kadang-kadang bisa berbeda. Hesed Adonai, belas kasihan yang merupakan karakter Allah yang tidak akan pernah dimiliki oleh manusia. Saya memiliki belas kasihan, tapi itu terlalu rapuh dan itu sangat dangkal, bahkan gak bisa dipegang. Pak Gembala punya belas kasih, itu terlalu rapuh dan tidak bisa dipertahankan, karena kita semua manusia. Tetapi Hesed Adonai yang dimiliki oleh Allah, dan itulah yang kalimat yang ditulis oleh Martin Luther tadi. Saya aman bukan karena saya memegang Tuhan erat-erat, tapi saya aman karena Tuhanlah memegang tangan saya erat-erat. Hesed Adonai adalah belas kasihan Tuhan, karakter Allah yang tidak pernah dimiliki oleh manusia, walaupun kita belajar untuk sampai ke sana. Pengalaman yang dialami oleh Daud memang kalau kita lihat ini sangat dramatis. Tapi banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengalami pengalaman-pengalaman yang sama.
Tapi bagaimana mereka bisa melewati itu? Kadang-kadang kita harus menguji teologi kita hari ini. Seolah-olah kalau kita mengalami kemenangan dari Tuhan, kita harus yang seperti kita mau. Enggak. Kuncinya kita harus seperti Tuhan mau. Nanti di akhir pujian, di akhir khotbah saya ini saya mengajak Bapak Ibu menyanyikan bersama sebuah lagu yang kita semua kan dari kalangan Protestan ya. Kita semua tidak bisa memisahkan diri dari Protestan. Walaupun kita Gereja Gerakan Pentakosta, kita dalam naungan PGI, kita semua satu rumpun. Lagu yang akan kita nyanyikan lagi adalah lagu yang dituliskan oleh seorang namanya Horatio. Dia menulis lagu yang menjadi lagu umum di seluruh dunia hari ini. It is well, it my soul. Nyamanlah jiwaku. Lagu ini ditulis oleh seorang pengusaha muda pada saat dia umur 40 tahun. Dia sukses luar biasa di Chicago. Dia memiliki real estate yang sangat mewah pada masa itu. Luar biasa menjadi kaya. Pengacara dan kaya raya. Pada saat umur 40 tahun dia punya anak laki-laki meninggal. Pada saat dia harus bersama-sama dengan seorang penginjil hebat untuk memberitakan Injil ke negara Eropa dengan sebuah pelayaran kapal laut. Mereka sedang mau berangkat, tiba-tiba real estate yang sangat mahal itu terbakar dan tidak meninggalkan bekas apapun, hanya meninggalkan kerugian yang sangat luar biasa. Sehingga dengan kepanikan, dengan kegalauan, dia harus tetap mengutus dan dia tetap, karena dia sudah berjanji dia harus tetap menginjil ke negara Eropa. Tapi dalam perjalanan ketika dia mau masuk kapal laut, dia harus mengerjakan sebuah tanda tangan. Dia tidak ikut dalam perjalanannya, hanya istrinya dan keempat putrinya. Pada saat perjalanan, istrinya sudah mendahului dengan rombongan. Dia harus menyusul nanti, Horatio harus menyusul. Di tengah laut, kapal yang ditumpangi oleh istrinya ditabrak oleh kapal perang Inggris. Dan akhirnya semua di dalam kapal laut itu meninggal, termasuk 4 putri. 1 minggu kemudian, karena dulu kan belum ada WA seperti sekarang gampang gitu ya. 1 minggu setelah peristiwa itu, dia mendapatkan telegram dari seorang wanita dengan 1 kalimat saja. Safe alone. Mungkin Pak John dan beberapa orang tua saya di sini masih ingat yang namanya telegram ya. Kalau anak-anak sini mah, aduh apa itu telegram gitu ya. Nggak ngerti mereka gitu. Karena dulu pesan yang paling singkat itu hanya telegram. Surat itu bisa berminggu-minggu. Kalau telegram itu, tapi memang harus kalimatnya singkat karena mahal. Dihitung per kata. Gitu ya. Jadi hanya tertulis safe alone. Hanya saya yang selamat. Bayangkan seorang Horatio, anak laki-lakinya meninggal belum lama, propertinya yang begitu mahal harus terbakar dan tidak meninggalkan apapun, hanya kerugian. Ketika istrinya dan anak-anaknya harus pergi penginjilan, putrinya 4 orang meninggal, hanya 1 yang selamat, istri. Ketika dia menyusuri perjalanan menantikan menjemput istrinya di tengah laut di mana peristiwa terjadi, kapten kapal berkata, disinilah kapal yang 2 minggu lalu tenggelam dengan seluruh awaknya. Tidak ada yang ditemukan. Karena diperkirakan 3 mil dalamnya. Disitulah dia menulis kalimat doa dan merupakan lagu yang dinyanyikan oleh seorang Kristen sampai hari ini. Nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Berjuta-juta orang Kristen diberkati oleh lagu ini. Horatio memang tidak mendapatkan anaknya kembali. Putrinya tidak ditemukan, dikubur di dalam laut yang tidak bisa terselam. Kekayaannya dia tidak pernah bisa dapatkan lagi. Dia hanya punya masa kejayaan sampai 40 tahun. Tapi lagunya telah memberkati miliaran orang-orang percaya untuk melihat kasih setia Tuhan. Pengalaman Daud yang kita baca hari ini,
Dia seorang yang dikasihi Tuhan. Tapi pun dia bisa berkata, berapa lama lagi Tuhan engkau meninggalkan aku? Hal yang sama bisa dialami oleh gereja Tuhan hari ini, oleh jemaat Tuhan hari ini, oleh saya dan saudara. Dengan berbagai pergumulan kita sampai kepada satu titik, Tuhan, kenapa Tuhan meninggalkan aku? Pada satu titik kita bisa konflik dengan jiwa kita. Kenapa jiwa saya tidak ada harganya? Sampai kita bisa sakit. Di satu sisi kita bisa sampai pada satu masa seolah-olah dunia tidak akan pernah mengasihi kita. Kenapa? Keluarga meninggalkan kita. Orang-orang yang selama ini kita baik, kita mungkin pernah berkorban sama mereka, pernah mengasihi mereka, justru mereka adalah orang-orang yang menyakiti kita. Secara sosial kita akan mengalami dunia ini terlalu sempit untuk saya. Itulah yang dialami oleh Daud. Dan merupakan gambaran kepada kita zaman sekarang. Bedanya dulu kalau kesepian, benar-benar kesepian. Kalau sekarang kesepian ditutup-tutupi. Karena orang bisa pontar ke sana kemari gitu ya. Orang kan kalau sekarang kesepian ke mall. Untung aja di mall nggak bicara sendirian gitu ya. Bisa ditangkap sapam gitu. Bisa menutupi kesepian kita. Tapi itu tidak bisa menyembuhkan penyakit kita. Tapi Daud menuliskan sebuah kalimat. Ayat yang ke-6 dia berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Kalimat yang saya tekankan hari ini adalah Hesed Adonai, belas kasihan Yahweh. Itulah merupakan kuncinya. Hari ini saya akan menjelaskan ada 2 ayat dalam perjanjian baru yang disebut dengan Ios dengan Kainos, bukan Kairos ya. Nanti lain kali Kairos berbeda. Kita seringkali mendengarkan tahun baru kan ada yang disebut dengan New Year. Dari istilah Ion. Ion itu adalah dari new sebenarnya, gitu ya. Baru. Kita tahun baru. Baju baru gitu ya. Ini pasti semua masih baju baru nih, tahun baru gitu ya, gitu. Tapi ada satu kalimat yang disebut dengan baru dalam bahasa istilah Yunani, Kainos. Baru dalam pengertian kualitas. Saya tetap menjadi seorang sopar yang bisa saja memiliki baju yang lama, tetapi ketika Tuhan memberikan sesuatu yang baru, diberikan kualitas yang baru. Sehingga menghadapi masalah yang jauh lebih berat dari 2023, tapi saya memiliki kualitas yang baru untuk tetap maju melangkah di 2024. Kepada pengharapan yang seperti itulah, Daud memiliki pengertian yang dalam terhadap Hesed Kainos tadi, belas kasihan Tuhan tadi. Kita pernah membaca kalimat, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Rahmat Tuhan baru tiap pagi. Kualitas yang baru inilah yang sebenarnya menjadi identitas kita sebagai orang-orang percaya melangkah di 2024 ini. 2025 nanti kalau ada lagi, ada kualitas yang baru. Dan Alkitab berkata memang secara fisik kita akan menurun. Saya dengan Pak John nggak mungkin berubah jadi muda, itu nggak mungkin gitu ya. Itu tanda-tanda kiamat kalau sudah terjadi seperti itu kan gitu. Bapak-bapak juga di sini yang umur 50 ke atas itu nggak mungkin kami berubah jadi 40, 30 dan jadi pocok-pocok kembali. Itu nonsens gitu ya. Gitu. Kami akan menjadi tua sampai kepada titik yang disebut dengan top. Jadi jangan berharap top itu hanya artis. Kami pasti top. Tapi istilahnya berbeda. Tua, ompong dan peot gitu ya. Itu pasti gitu ya. Itu nggak bisa dihindari. Dan kita nggak perlu berkecil hati untuk itu. Karena Alkitab berkata memang secara fisik kita akan merosot. Tetapi secara batinnya, secara rohani kita akan dibaharui dari hari ke hari. Itulah belas kasihan Tuhan. Itulah kainos, kualitas rohani yang akan terjadi pada kita. Daud mengalami hal yang sama. Dia nggak pernah bisa mengalahkan Daud kecuali Tuhan dia tidak pernah mengalahkan Saul kecuali Tuhan beranugerah menghancurkan Saul.
Tapi Daud selalu diberikan hal yang baru. Ketika ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, ketika pedang akan diangkat, tapi dia berkata, aku tidak akan melakukan hal yang buruk kepada orang yang diurapi Tuhan. Kalau saya di situ musuh saya, kesempatan ini bagi saya gitu ya. Mana pedangnya? Gitu. Tapi karena kualitas rohani membuat Daud tidak melakukan hal yang mendukakan hati Tuhan. Kualitas rohani yang terjadi bagi kita hari ini membuat kita tidak melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Musuh Daud sudah di depannya. Itu yang pertama tadi, bisa dia melakukan dengan cara apapun. Karena sebenarnya Saul itu sudah tidak berdaya. Saul sudah kapok. Tapi Daud tidak mempermalukan Saul. Kenapa? Karena ada kualitas rohani yang baik. Hari ini mari kita pikirkan jemaat sekalian. Kita mungkin tidak akan jadi kaya tiba-tiba. Bukan berarti tidak bisa kaya ya. Tapi janji Tuhan, kualitas rohani ini bisa terjadi kapanpun dia mau. Dan saat ini bisa terjadi. Itulah yang membuat kita bersuka cita. Dan ayat yang kita baca sebenarnya menunjukkan ketika dia berkata, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Bagaimana seorang Daud baru berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi seketika dia berkata, aku bersorak-sorak karena Tuhan baik. Ini orang edan kalau berkata seperti itu. Tapi seketika itu juga kualitas yang Tuhan berikan kepada hatinya mengubah perspektifnya, mengubah hatinya. Itulah yang membuat kita hari ini menjadi orang-orang percaya yang akan terus melayani Tuhan, yang akan terus berjuang, yang akan tidak pernah menyerah bukan karena kita, tapi karena Tuhan memberikan hal yang baru, kainos, kualitas spiritual yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa dikerjakan oleh tangan manusia, yang tidak bisa didapatkan di gereja ini, yang tidak akan pernah diberikan oleh Pak Gembala, Pak John, bahkan yang tidak bisa diberikan oleh seorang calon presiden sekalipun. Karena hari ini mereka berjanji luar biasa gitu ya. Saya tidak mau kampanye di sini, tapi saya tahu apa yang Bapak pilih nanti. Kelihatan dari bajunya gitu. Tapi hari ini Kristus memberikan kita kainos, kualitas yang baru. Kenapa Horatio bisa menuliskan sebuah nyanyian yang indah, padahal dia kehilangan harta, kehilangan anak yang dikasihinya. Dia harus merelakan putrinya terkubur dalam di laut yang tidak akan pernah terselam. Itu sangat menyakitkan. Itu sangat menyedihkan. Mari kita nyanyikan pujian ini sebagai bagian kita mau mendapatkan kainos baru dari Tuhan hari ini. Boleh engkau menangis di hadapan Tuhan, tapi tangisanmu bisa menjadi sesuatu yang mengerjakan hal yang baru. Tapi ingat, kualitas yang baru itu selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan memuaskan diri saya. Selalu akan berkata, ini bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Tadi sudah ada, saya kasih slide-nya, nyamanlah jiwaku, sebagai penutup dari khotbah saya hari ini. Tahu lagunya ya? Dadam, dadam, dadam. Ya. Oke. Kita mulai dari ayat pertama. Kita tanyakan, dan ini adalah ditulis oleh Horatio, seorang anak Tuhan yang harus kehilangan anak-anaknya, harta bendanya yang tidak sedikit begitu berlimpah-limpah. Bahkan akhirnya dia menjadi orang yang kere. Tapi ingat, Tuhan memakai dia menjadi berkat bagi banyak orang. Siapapun kita hari ini, kalau engkau dibaharui, kalau kita menerima kualitas iman yang baru dari Tuhan, kita tetap menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Berkenan kepada Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Dari kunci C atau dari A aja supaya nggak terlalu tinggi. Coba nadanya deh, nadanya. Oke. Bila damai
rasa dan kesusahan menimpa hidupku, Kau ajar. Atau turunin satu lagi. Boleh turun satu lagi. Udah dapat teksnya ya? Iya. Rasa aman di nyamanlah jiwaku, nyamanlah, jiwaku, nyamanlah, nyamanlah, jiwaku, nyamanlah, nyamanlah,